Tuftahannal Konstantinia, kamu akan Konstantinopel akan dibebaskan. Bayangkan, masyarakat gurun pasir primitif, ketinggalan zaman, tidak pernah punya peradaban, di Makkah Madinah yang kering kerontang. Lalu kemudian ada imajinasi bahwa kamu akan menguasai Konstantinopel, kota termegah, termewah di dunia saat itu, sampai hari ini. Panjang umur sehat badan, kita bisa masuk ke Masjid Muhammad, Masjid Hagia Sophia, melihat bagaimana arsitekturnya. Kenapa bangunan ini sejuk walaupun di musim panas? Karena di bawah itu ternyata kolam air, mereka tembok, baru dikasih batu pualam yang dingin. Maka sepanas apapun cuaca, di dalam itu sejuk, suara menggema, semua berdecak kagum. Dan Nabi mengatakan kamu akan menguasai Konstantinopel. Itu kan imajinasi yang luar biasa. Berimajinasi. Dari mana datang? Di mana letak imajinasi? Di sini. Dari mana sumber imajinasi itu datang? Bisa dari Allah, dibawa malaikat, bisa dari setan. Makanya imajinasi setan juga luar biasa. Orang-orang jahat itu untuk menguasai, imajinasinya juga hebat. Makanya kita mesti mendekatkan diri kepada Allah supaya dapat imajinasi yang benar. Saya kelas 3 SMP tahun 1993 datang ke rumah Imam Masjid Raya Medan. Rumahnya di Simpang Limun, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, Muallim Jalal. Habis sholat subuh, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Arab. Saya itu nggak tahu Mesir, nggak tahu Maroko. Pokoknya saya mau ke Arab. Dari mana saya dapat? Sekarang kalau saya ketemu sama anak-anak SMP kelas 3, selalu saya pikir itu, berarti aku dulu sebesar kau inilah waktu mau ke Arab itu. Dari mana saya berimajinasi tentang sekolah di Arab? Karena emak saya selalu bilang, dia selalu cerita tentang atuk dia, Syekh Abdurrahman. Atukku dulu di Makkah 7 tahun. Atukku dulu kitabnya 3 kereta kuda. Atukku dulu belajar di Masjidil Haram. Jadi cakap dia yang selalu bercerita tentang atukku itu masuk ke kepala saya. Saya berimajinasi, aku ingin ke Arab. Gimana caranya supaya aku ke Arab macam dia? Itu betapa pentingnya orang sekeliling kita memberikan gambaran yang positif. Saya baru merenung itu sekarang. Kok bisa aku dulu kelas 3 SMP datang ke rumah imam besar, minta kirim ke Arab. Beberapa waktu yang lalu datang beberapa anak pondok ke rumah ini, minta motivasi. Terus saya tanya, udah tamat pondok? Tamat Ustaz tahun ini. Kau mau kemana? Kau mau kemana? Nggak ada yang tahu mau kemana. Entah mereka malu, entah nggak punya imajinasi. Jadi saya selalu berpikir, berimajinasi, aku akan begini, aku akan begini. 4 tahun setelah itu baru saya berangkat. 5 tahun, 98 baru saya berangkat ke Mesir. Dan saya selalu berimajinasi, nanti aku akan LC, aku akan MA, aku akan doktor, aku akan profesor. Di buku saya waktu aliyah, saya tulis di buku saya, Profesor Abdul Somad. Datang kawan saya sebangku, kami sekolah tuh bangku panjang. Kata dia, tolong Mat, kau hapuslah profesor di nama kau. Aku takut kau gila nanti, tak tercapai kau nanti gila kau.
Sampai sekarang saya tidak gila, saya waras. Dari mana? Dari mana muncul pemikiran-pemikiran itu? Karena saya sekolah dulu di Muallimin Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu organisasi seperti Nahdlatul Ulama kalau di Jawa. Di Medan itu dia dapat jatah ke Libya, dapat jatah ke Libya, dapat jatah ke Madinah, dapat jatah ke Ummul Qura. Yang dapat jatah ke Ummul Qura itulah Ustadz Muslim Nasution yang dulu ketua Al-Wasliyah. Yang dapat jatah ke Libya itu Muallim Jalal, Ustadz Sauri Sam. Yang dapat jatah ke Mesir banyak sekali, kakak-kakak kelas saya dapat jatah. Jadi ketika mereka pulang, itulah yang dalam pikiran saya, ketika guru di kelas saya, wali kelas saya kelas 1 SMP, namanya Hajah Cik Tanti Taufik LC, masih hidup. Dia bercerita tentang, kata dia, saya dulu di Iskandaria, Alexandria, kalau sudah musim bunga, mekar bunga itu cantik di pinggir-pinggir jalan. Saya waktu itu seolah-olah saya sudah sampai ke Alexandria itu. Makanya ketika 98 saya sampai ke Mesir, mana Alexandria itu saya cari. Oh, memang cantik kotanya, 200 kilo dari Kairo. Tepi laut Mediterania, jembatannya, muntazahnya, pantainya, tempat jalan-jalannya. Jadi kita sebelum ke sana sudah berimajinasi duluan, karena mendapatkan cerita. Itulah pentingnya orang-orang sekitar kita. Dari mana imajinasi itu datang? Dari bacaan, dari bisikan orang. Begitu juga kalau yang di sekeliling kita, orang-orang jahat, dia juga akan memberikan imajinasi. Nanti kalau kau berhasil jual narkoba ini 1 kilo dapat kau 1 miliar, nanti kau punya, ya begitu. Jadi itulah pentingnya seorang ayah, seorang ibu berimajinasi, memberikan imajinasi, memberikan cerita, sehingga orang yang mendengar cerita itu membayangkan atau menciptakan gambaran, ide, konsep. Saya setiap subuh Senin, subuh Selasa membacakan tafsir Jalalain ke santri. Kebetulan tadi subuh Selasa saya bacakan tafsir Jalalain. Saya tuliskan, kalian masuk ke sini SMP, tamat ini nanti aliyah, tamat aliyah tahun 2027 kalian tamat, kalian nanti S1, kalian ikut tes ke Mesir, kalian ikut tes ke sini, habis itu kalian S2, habis itu kalian S3, habis itu kalian punya rumah Quran, kalian punya pondok tahfiz, Az-Zahra 3, Az-Zahra 4, Az-Zahra 5, 1000 Az-Zahra di dunia ini. Saya ingin mereka punya cita-cita, saya ingin mereka punya imajinasi tentang masa depan. Jadi dia tidak hanya berpikir habis hafal Quran selesai, tidak sampai di situ. Saya menulis di laptop saya dulu sekitar 5-6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Sudah ada saya tulis itu. 2015, 2016, 2017. Di kamar saya waktu di Maroko, waktu di Mesir di kamar saya gunting itu gambar pintu gerbang Maroko, saya tempel. Ini kepala saya tidur, di bagian kaki saya, pokoknya saya mau tidur, saya melihat gerbang Maroko. Nanti aku mesti ke Maroko. Dari mana datang imajinasi itu? Karena kakak kelas saya sedang di Maroko, aku mesti ikut dia. Nah, jadi selalu punya imajinasi. Salahkah berimajinasi itu? Enggak. Nabi SAW 3 yang akan kalian rebut. Kalian akan menguasai Yaman, kalian akan menguasai Syam, kalian akan menguasai Rom. Imajinasi. Tentu Nabi imajinasinya tidak, karena dia Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ketiga adalah visualisasi.
Poin yang ke-10. Apa itu visualisasi? Mengungkapkan gagasan. Imajinasi yang masih abstrak tadi diungkapkan dalam bentuk gagasan, gambar, tulisan. Diungkapkan dia dalam bentuk alam nyata. Adakah itu? Bisa dilihat dalam surat Ibrahim ayat 24. Poin yang ke-11. Contohnya dalam surat Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathala. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan? Kalimatan thayyibatan. Kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibatin. Seperti pokok kayu yang kokoh. Asluha thabitun. Akarnya menghunjam ke tanah. Wa far'uha fis sama'. Cabangnya ke langit. Akarnya menghunjam ke tanah, cabangnya ke langit. Pohon yang besar, akarnya menghunjam ke tanah, cabangnya ke langit. Itulah dia kalimat la ilaha illallah. Kita punya tauhid. Bagi sebagian orang tauhid itu apa sih tauhid? Bertauhid itu benda apa? Ayam, terbayang ayam. Gajah, terbayang gajah. Gajah besar, ayam kecil. Tapi ketika tauhid, apa tauhid? Visualisasinya apa? Tauhid itu kasyajaratin thayyibatin, pokok kayu yang besar. Siapa yang pernah pergi mengambil madu, kayu tualang, 5 orang kami memeluknya, baru nyambung tangan kan. Asluha thabitun, akarnya menghunjam ke tanah. Wa far'uha fis sama', pucuk rantingnya ke langit. Itulah tauhid. Nah, bagaimana mengungkapkan itu? Memvisualisasikannya. 12. Makanya ada dalam Al-Quran itu ada buku judulnya Al-Amthal fil Quran, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Siapa yang bersedekah pahalanya banyak. Banyak. Terus gimana mengungkapkan, memvisualisasikan banyak itu gimana? Lihat surat Al-Baqarah 261. Kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu cabang ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah lipat gandakan lebih banyak lagi daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya. Berawal dari kata-kata, berubah menjadi pemikiran, wujud di alam nyata. Sebenarnya zaman sekarang mudah. Orang berpikir tentang membangun sebuah Islamic Center, maka dia tinggal yang pandai buat 3D. Ini bangunan Islamic Centernya, di sekelilingnya ada ruko, di situ ada klinik kesehatan, klinik gigi, klinik bersalin, klinik kulit, klinik kecantikan yang Islami. Di situ ada kantor-kantor, kantor MUI, kantor NU, kantor Muhammadiyah, kantor Perti, kantor Persis, kantor Matlaul Anwar. Di situ ada lapangan basket, lapangan sepak bola, futsal, supaya orang main futsal setengah jam sebelum azan maghrib stop, sholat dulu. Lalu kemudian di situ ada tempat convention hall pernikahan, supaya acara walimahnya IO-nya itu Islami, jangan lagi musik pakaian jahiliyah. Di situ ada UMKM, sehingga orang-orang yang tidak punya toko dia bisa letakkan barang, keripik, kerupuk, peyek, bumbu pecal, madu, semua kerajinan, sehingga muncullah satu masjid paripurna. Nah,
memvisualisasikannya di alam nyata. Ya, beberapa pakar menggambar, maka dipresentasikanlah ini kepada gubernur, wali kota, bupati. Bapak akan meninggalkan apa nanti kalau sudah selesai jabatan ini? 5 tahun ini mau buat apa? Oh, ternyata kami bisa buat ini ya, Islamic Center. Iya, langkah pertamanya bebaskan tanahnya dulu. Setelah tanah dibebaskan, apakah akadnya wakaf atau dibeli Pemda atau masyarakat menghibahkan? Setelah itu baru bangunan. Terus nanti kalau bangunan selesai, yang ngajar siapa? Kirim anak-anaknya. Anak-anak sekarang yang berprestasi hafal Quran, kirim ke Mesir, kirim ke Yaman, ke Ahqaf. 4 tahun pulang. Mereka yang akan ini. Buat kampusnya di kota strategis. Kenapa? Supaya pagi orang jam 7 datang pick up, meletakkan anaknya, masuk kantor, suami kerja, istri kerja, sore jam 5 ambil anak, bawa pulang. Sampai rumah capek, tidur. Siang full belajar. Sehingga pendidikannya dapat, ekonominya dapat, kekuasaannya dapat. 5 tahun ke depan mau kampanye udah ada bahan, nggak bohong-bohong lagi, nggak cerita jalan berlobang, nggak nyerang-nyerang orang, cerita bagaimana prestasi. Ini sebagai satu sampel contoh real di alam nyata. Apa yang mau kita lakukan?